Kemudian pada dasarnya adalah tubuh, nutrisi dan lingkungan. Ya, ini adalah gambaran dari tubuh secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Jadi hari ini saya bicara mengenai imun sistem, endokrin, dan syaraf, yaitu pada body and genetiknya. Kita melihat bahwa akupunktur itu adalah multi target, targetnya banyak ya. Kita bisa memandang dari TCM bisa, dari kedokteran bisa. Tapi yang paling penting itu adalah reaksi biologi. Dan ini masih banyak ya. Ada Korea, ada pandangan mengenai tradisional Korea medicine, ada juga pada Japanese juga ada ya, Vietnam juga ada. Jadi semua memandang pada akupunktur ini dengan segala pendekatan, dengan segala pendekatan. Akupunktur dengan reaksi biologinya itu adalah pendekatannya pendekatan energi, pendekatan biomolekuler, pendekatan mikroanatomi dan fisiologi. Yang paling penting adalah pendekatan fisiologi. Salah satu dari pendekatan fisiologi adalah neuroendokrin. Neuroendokrin ada pendekatan yang terpenting daripada fisiologi. Nah, kita melihat tubuh itu bisa sehat, bisa sehat, bisa sakit. Nah, karena itu butuh terapi untuk mengembalikan pada kesehatan. Nah, untuk terapi ini bisa kedokteran, yaitu paradigma materi, dan juga akupunktur, paradigmanya adalah energi. Jadi kita bisa melihat pola seperti ini ya, seperti ini. Kalau kita ingin terapi untuk mengembalikan tubuh dari sakit ke sehat, ya kita juga bisa melalui beberapa pendekatan, antara lain adalah pendekatan kedokteran, paradigmanya materi. Kalau kedokteran itu mesti dikasih obat, disuntik, diinfus, dan sebagainya ya. Dan juga pendekatan akupunktur ada pendekatan energi. Kita melihat bahwa konsep dari tradisional Chinese medicine itu adalah meridian dan titik akupunktur ya. Sudah saya ceritakan kemarin bahwa balancing model itu bukan berarti kalau unbalance itu kemudian benjol, enggak, tetap bulat karena tubuh manusia tetap aja. Cuman keseimbangannya berubah ya, dari semua yang seimbang seperti ini menjadi tidak seimbang. Kita melihat beberapa pendekatan, yaitu eh, pada pendekatan sistem syaraf dibanding pada meridian dan akupunktur ya. Kita melihat ternyata 75% dari titik akupunktur itu persis pada motor poin ya. Kemudian dibuktikan di Jepang. Bagaimana kalau jarum masuk ke tubuh? Kita melihat begini ya. Kita melihat bentuknya begini. Setelah ini dengan elektron mikroskop dilihat. Sebetulnya apa yang ditusuk? Yang ditusuk adalah jaringan ikat di sini ya. Ini adalah eh, elektron mikroskop yang dilakukan pada saat jarum ditusukkan. Kemudian pada akupunktur modern, tentu kita punya pertanyaan bagaimana akupunktur itu bekerja. Ya, saya ceritakan setelah ditusuk kemudian timbul suatu reaksi di sekitar jarum dan dari ini ada perubahan kelistrikan, kemudian perubahannya dialirkan bisa melalui meridian, bisa langsung ke organ, bisa ke susum tulang belakang. Jadi ada 4 reaksi ya. Titik akupunktur adalah suatu titik dengan eh,
resistensi rendah dan konduktan tinggi, yaitu high voltage, low resistance ya. Dan ternyata di dalamnya itu ada syaraf, ada otot atau kelenjar dengan sifat yang sama, yaitu low resistance dan high conductance. Nah, seperti gini ya. Kalau jarum ditusukkan, dia menembus jaringan tubuh, kemudian ada perubahan kelistrikan di sekitar jarum yang dia normalnya itu adalah positifnya di dalam. Jadi dia masuk, kemudian karena jarum itu permukaannya halus, maka dia mampu merubah kelistrikan dalam jaringan. Dia menjadi dari positif menjadi negatif. Jadi ini mestinya positif, tapi kalau di jarum ini akan menjadi negatif. Ya, negatif eh, muatan negatif pada badan sekitar jarum akan menarik fibroblast yang bermuatan positif, juga syaraf bermuatan positif, juga sel-sel darah yang lain, dan terjadilah suatu reaksi inflamasi. Jadi kalau ditusuk, kemudian di sekitar jarum itu ada reaksi inflamasi, dan dia mempengaruhi stem cell di susum tulang belakang dan liver. Jadi di dalam liver dan susum tulang belakang itu ada stem cell. Kemudian dia katakan akan terjadi perubahan pada sekitar jarum, yaitu dinamakan subinflamasi, yaitu campuran dari materi-materi yang dipengaruhi oleh jarum di sini ya. Dan itu dinamakan suatu inflamasi, imunologi inflamasi. Jadi terjadilah perubahan kelistrikan, juga perubahan daripada reaksi inflamasi dari sekitar jarum. Nah, sekarang kalau kita lihat ini meridian, ini titik akupunktur ya. Kalau kita tusuk di sini, kita tusuk, kemudian bisa mempengaruhi apa yang terdapat pada meridian. Dan jarum tadi akan merubah muatan elektrik, merubah muatan ion, merubah aliran DC ya di sini. Kalau ini incoming sinyalnya begini melalui meridian ditusuk dengan jarum, akan bisa terjadi blok energi, bisa terjadi interferensi, bisa terjadi modulasi, bisa memperlambat, mempercepat atau menghentikan daripada sinyal ini. Kemudian kalau jarum ditusukkan, maka terjadi aktivasi keratinosit, sel epitel, dan SALT. SALT itu ada singkatan dari Skin Activating Lymphoid Tissue. Jadi SALT. S-nya skin, A-nya itu activating, L-nya itu lymphoid, T-nya tissue. Jadi kita melihat SALT ini ada di seluruh permukaan tubuh kita. Dan kita ingat bahwa titik akupunktur ada di permukaan tubuh. Jadi kita sangat sangat erat berhubungan dengan SALT ini ya. Dengan SALT. Ini adalah sistem imunologi yang terjadi. Nah, akupunktur ini dia bisa reaksi lokal, bisa reaksi sistemik. Reaksi sistemik itu antara lain Anda mungkin tahu ya, kalau orang belum makan ditusuk dan nyeri, kemudian terjadi penurunan gula darah dan orangnya terjadi syok. Ini dinamakan syok jarum. Itu bisa karena reaksi sistemik ini. Bisa terjadi fever and pain, leukositosis, jadi eh, hormon bisa mempengaruhi komplement sistem, kemudian mengaruhi serum ion, transfer ionik, dan ini adalah juga bisa mempengaruhi kadar gula darah. Jadi kalau orangnya kaget, nyeri, dan belum makan, gula darahnya rendah, kalau ditusuk itu bisa turun dengan mendadak, dan orang yang mengeluh, wah saya gelap, 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 katanya itu. Dan itu dinamakan syok jarum. Bisa
reaksi lokal di sini. Nah, titik akupunktur terdapat pada body surface. Dan body surface ini pada permukaan tubuh itu ada epidermis, dermis, dan reseptor. Dan reseptor yang ada di permukaan tubuh dinamakan cutaneous sensory receptor yang terdiri dari reseptor potensial, mekanoreseptor, termoreseptor, nociceptor, dan ini ya. Jadi bisa ditusuk itu reseptornya, makanya disebut sebagai sistem multimodal. Jadi multimodality dari titik akupunktur bisa kena mekanoreseptor pada kulit, bisa mengenai reseptor suhu pada kulit, bisa mengenai reseptor, bisa mengenai mekanoreseptor. Anda belajar ya bahwa di dalam kulit itu banyak reseptor kita, dan di mana titik akupunktur itu hampir seluruhnya ada di permukaan kulit. Dan di sana kalau kita tusuk, di mana 76% itu dia berhimpit dengan syaraf, maka bisa mengena pada syaraf, bisa mengena pada meridian. Jadi kalau Anda menusuk tepat pada titik akupunktur terjadi reaksi, maka dia akan menimbulkan suatu reaksi yang lebih kompleks. Karena itu disebut sebagai reseptor polimodal, yaitu bisa terjadi imun kompleks. Ya, jadi kalau kita menusuk dengan tepat pada titik akupunktur, bisa menimbulkan reaksi imun, terutama di permukaan tubuh ada SALT, yaitu Skin Activating Lymphoid Tissue. Ini, jadi ada suatu titik yang mengaktifasi sistem imunologi. Kita tahu di otak itu ada bentukannya yang namanya hipotalamus. Hipotalamus itu bisa dia mempengaruhi reaksi nyeri, mempengaruhi hormon, mempengaruhi autonomic system, dan juga neurokimia. Ya, ini ada hubungannya dengan sumsum tulang belakang. Jadi kalau kita tusuk dengan titik akupunktur bisa melalui tulang belakang, ini adalah cornu dorsalis dari medulla spinalis, dia masuk ke sini, ke syaraf G, kemudian ke tengah, dia nyebrang ke ventral. Dari ventral, kemudian ada alur menuju ke otak, jadi dinamakan spinothalamic tract. Jadi kalau titik akupunktur masuk ke otak, terjadi input di sini, dari sini dia juga akan diteruskan ke unimodal. Ini akupunktur input, unimodal, kemudian ke hipotalamus. Ke hipotalamus di sini diproses. Yang mana yang dipengaruhi? Bisa ke sistem limbik, adalah otak bagian dalam, kemudian dia masuk pada premotor area pada daerah otak sebelah depan yang dinamakan lobus frontalis. Kemudian setelah itu masuk ke parietalis dan terjadi reaksi. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kita ini sangat kompleks. Ilmu akupunktur itu menjadi kompleks dan menjadi sesuatu yang kedokteran energi yang bisa memainkan fungsi-fungsi otak. Nah, kita tahu di otak ada macam-macam ya, reaksi macam-macam. Nah, kita bisa mempengaruhi berbagai macam reaksi dari otak asal tergantung pada eh, titik akupunkturnya dan juga pada penggeraknya sendiri. Kemudian masuk ke mediator inflamasi di sini, bisa mempengaruhi growth hormone di sini, hormon pertumbuhan yang terdiri pada pineal body. Karena itu akupunktur bisa dipakai untuk merangsang pertumbuhan tinggi badan ya. Jadi high growth body. Kita bisa
kalau kita melihat bahwa anak itu umurnya masih fase pertumbuhan, maka tentu pertumbuhannya bisa kita pengaruhi dengan rangsangan akupunktur ya. Tentu antara anak wanita dan anak laki-laki berbeda. Pada anak laki itu bisa dapat 18 tahun, pada wanita 16 tahun. Dia berhenti. Growth hormonnya ini kalau dia sudah fase pertumbuhannya sudah selesai, akupunktur tidak bisa mempengaruhi uh, regulasi daripada growth hormone lagi, nggak bisa. Ini adalah organ ginjal ya. Jadi ginjal TCM itu seperti ini ya. Dari otak hipotalamus, kemudian ke pituitari tadi, langsung ke adrenal. Ini adalah gambaran ginjal TCM di dalam fungsinya ya. Jadi kalau kita melihat bahwa apakah organ TCM itu seperti ginjal atau enggak, ternyata adalah suatu deretan fungsi dari otak sampai ke kelenjar anak ginjal. Jantung juga demikian. Organ jantung itu bukan jantung anatomis di kedokteran, tetapi organ jantung TCM itu adalah hubungan antara otak dan jantung. Demikian juga pada pankreas, pada liver itu adalah tentu berbeda antara organ TCM dan organ pada kedokteran. Pada kedokteran adalah dinilai organnya tok. Tapi kalau pada organ TCM itu adalah suatu hubungan dari otak. Ini adalah horary cycle, adalah suatu siklus waktu ya, siklus waktu. Jadi kalau kita melihat pada mata, pada sistem mata, kena sinar, Anda melihat bahwa kenapa jam-jam pada manusia itu beda-beda dan itu tergantung pada jam matahari. Karena itu dinamakan horary cycle. Itu adalah pengaruh matahari pada mata dan pada otak kita. Ini juga terjadi pada manusia. Misalnya kamu naik pesawat dari Jakarta ke Amerika, sedangkan beda waktu antara Jakarta dan Amerika itu 14 jam. Maka dia akan merubah sistem biologimu dari nama jet itu adalah perbedaan biologi waktu di suatu daerah. Karena jam mataharinya beda. Beda-beda 14 jam. Nah, akupunktur itu bisa bisa tradisional, bisa modern. Kalau tradisional itu yin, bagaimana memandang homeostasis pada tubuh manusia? Bisa dipandang dari tradisional, bisa dipandang dari modern. Kalau di sini ada 5 elemen tradisional, kalau ini modern tentu tidak demikian ya. Jadi kita melihat yang paling penting pada 5 elemen pada akupunktur itu adalah neuroendokrin, yaitu hubungan antara otak dan organ. Jadi organ pada TCM itu berbeda dengan organ pada kedokteran. Pada kedokteran kalau jantung ya jantung tok. Tapi kalau TCM itu adalah aksis fungsional dari otak menuju ke organ. Jadi kita ilmunya neuroendokrin itu adalah secara pendekatannya biofisika dan biomolekuler. Dan ini dia merupakan suatu bahasa konvensional dari fisiologi. Dan kita melihat bahwa pada eh, pada neuroendokrin itu ada reaksi umpan balik, feedback mekanisme. Umpan balik bisa negatif dan bisa positif. Karena itu pada 5 unsur Anda melihat ada suatu fenomena menekan atau menghina, itu adalah negatif feedback, dan juga ada fenomena menghidupi.
menghidupi itu adalah positif feedback. Karena itu Anda melihat pengertian antara positif feedback dan negatif feedback. Nah, ini pada 5 elemen ya. Kita melihat 5 elemen tradisional itu ada eh, kayu, api, tanah, logam dan air ya. Di sini ini adalah fenomena menghidupi. Jadi air menghidupi kayu, kayu menghidupi api menghidupi tanah, kemudian tanah menghidupi logam, logam menghidupi air juga. Dan tetapi di dalamnya ini ada berpengaruh. Misalnya kayu dia mengendalikan tanah, tanah mengendalikan air, air mengendalikan api dan api mengendalikan logam. Ngerti ya bahasanya 5 unsur ya? Itu. Ini adalah suatu model negatif feedback dan positif feedback. Ini adalah positif, umpan balik positif, ini adalah umpan balik negatif. Jadi kalau kayu itu terlalu kuat, maka dia akan menekan tanah. Misalnya tadi kan sudah dibicarakan cirrhosis hepatis. Cirrhosis itu unsur kayunya, levernya mengecil, keras, maka dia akan menekan pankreas. Dan karena itu pada orang cirrhosis hepatis selalu pankreasnya lemah dan terjadi diabetes di sini ya, diabetes. Kemudian juga pada kayu yang keras dia banyak menghidupi api dan kita melihat tadi ada pelebaran pembuluh darah pada sirosis yaitu peningkatan daripada porta dinamakan porta hipertensi itu adalah model gambaran seperti ini ya. Jadi kalau ada kelainan di mana kayunya itu sangat kuat, maka dia bisa menekan tanah, tanahnya menjadi lemah, yaitu orang sirosis itu pasti diabetes dan kemudian tanahnya dia memberi pembakaran pada api, apinya kuat, terjadilah hipertensi porta di sini gitu. Ya. Dan kemudian kalau kayunya kuat, dia melawan daripada air, jadi airnya itu menjadi terbendung dan terjadilah cairan di dalam abdomen yang dinamakan asites di situ. Kemudian dia juga kayunya kuat, dia melawan metal, terjadilah eh, bengkak pada paru-paru yang dinamakan suatu air dalam paru-paru di sini ya. Semua penyakit bisa diterangkan melalui model ini. Karena itu fisiologinya adalah support dan kontrol, patologinya adalah menekan di sini. Semua itu adalah model neuroendokrin pada sistem limbik pada otak kita ya. Bisa melalui pengertian tradisional dan melalui konvensional adalah HPA, hipotalamus pituitary adrenal axis. Yaitu model ginjal, ada TCM, ini model pada kedokteran, ini adalah ginjal TCM di sini. Yang kedua, ini adalah giver of the organ atau ibu daripada organ. Di sini ada HPA aksis, di sini ada otak. Jadi semua itu modelnya keseimbangan semua model di sini adalah berhubungan dan saling menghidupi dan saling menseimbangkan. Apakah itu ginjal pada kedokteran maupun ginjal pada TCM di sini ya. Ini ada contoh daripada interaksi 5 unsur. Kita lihat gambaran otak kita di sini ya. Ini gambaran otak. Jadi otak itu punya suatu sinyal apakah manusia itu butuh makan atau butuh air ya. Jadi food and water intake.
itu semua ada di otak sini. Kita merasa lapar tuh juga dasarnya dari sini, merasa haus juga dasarnya dari sini ya, pada daerah otak. Terus pada tubuh itu ada bentukan lever di sini, wood ya. Kemudian ada lambung, ada usus, dan juga ada pankreas di sini. Maka kalau kita butuh makan atau butuh minum, kita butuh organ-organ ini semua dan semua menjadi saling seimbang ya. Jadi kalau otak ini ada sinyal butuh makan atau butuh minum, dia akan merangsang lambung supaya lambung itu siap untuk makan. Kemudian dia kalau dia pencernaan maka butuh pankreas di sini. Butuh pankreas, kemudian butuh usus kecil dan usus besar. Usus besar ini adalah metal. Jadi kita melihat unsurnya. Unsur air, kayu, kemudian tanah, di sini tanah, ya, kemudian api, dan di sini logam. Jadi ini adalah model 5 unsur yang ada di tubuh kita. Jadi permulaan itu komandonya di sini semua. Komandonya di otak kita ya. Jadi konsiderasi rangsangan akupunktur. Kalau dia sedikit terjadi respon imun, kemudian diteruskan, kemudian modulasi dan skedul dan neuroimun aksis. Jadi kalau Anda melakukan rangsangan akupunktur, itu harus ditata. Pada pertama reaksi inflamasi, kemudian kita kasih waktu untuk reaksi inflamasinya ini eh, dia mengikuti alur. Kemudian misalnya di sini 48 jam, kita melihat reaksinya. Begitu dia dasar, dirangsang dengan akupunktur dia naik. Kemudian pada waktunya dia akan datar. Nah ini harus diperpanjang. Misalnya di sini 2 hari 48 jam, di sini harus sudah sampai ke 36 jam, kemudian 48 jam dan seterusnya. Kemudian lama-lama kita lepaskan dia karena sudah terjadi tujuan kita, terjadi reaksi-reaksi imun sistem, misalnya asma yang tadi saya potong di presentasi tadi. Satu terapi asma bronkial dengan akupunktur itu harus dilakukan eh, terschedule ya, terschedule. Setiap 48 jam kita lakukan, kemudian lama-lama 72 jam, setelah itu seminggu sekali dan kita lepaskan. Jadi tidak boleh orang pasien dibuat tergantung pada terapi akupunktur. Tetapi tujuan kita adalah menseimbangkan asma sehingga rangsangan akupunktur bisa kita lepaskan. Nah, tidak yang muncul dengan akupunktur itu adalah VIP, opioid, kemudian kolesistokinin, dan dopamin. Rangsangan akupunktur akan memberi 2 akibat, yaitu timbullah kode elektrokimia dari jarum yang kita pasang, kemudian terjadi proses kombinasi dari neurotransmitter dan neuropeptida. Yang kita tunggu adalah ada neurotransmitter yang keluar setelah rangsangan akupunktur dan juga neuropeptida. Dan impuls yang diberikan bersama dengan proses enzimatik ini akan mengekspresikan genom dan sintesa protein. Dan tentu dari mRNA menjadi rRNA. Dan ini disebut sebagai elektrofisiologi mekanisme. Contoh 20 Hz, 10 menit kita meningkatkan TH activity 25%, kalau 60 menit dia meningkatkan 73%. Dia tidak sama ya. Biasanya kita kalau proses imunologi itu kita berikan antara 10 sampai 60. Jadi 10 menit sampai 60, dan biasanya kalau saya gunakan 30 menit biasanya supaya TH activity-nya ini cukup sekitar 50 sampai 60%. Dan itu akan memperbaiki
secara klinis. Jadi TH-mRNA akan meningkatkan leusin dan methionine enkefalin, adenosin neuropeptida VIP dan LHRH. Jadi yang kita butuhkan itu adalah kombinatorial processing pada otak, yaitu pada tentu rangsangannya pada medula adrenal, jadi pada kelenjar anak ginjal. Terjadi peningkatan humoral dan reproduksi katekolamin, epinefrin, dan rangsangan simpatis. Maka kita akan meregulasi genetik ini ya. Tapi kita paling murah dong. Adek kita sini sama Ayu apa khusus ini kasar. Adek nengok lah. Sudah, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Lanjut, Prof. Lanjut. Lanjut, Prof. Ya, Adek. reaksi inflamasi akibat rangsangan titik akupunktur itu adalah status daya tahan tubuh. Sebentar. Kalau ada perlu saya hentikan aja ini, ayo. Lanjut ya. Lanjut, Prof. Tidak sengaja mungkin tadi. Ya, jadi rangsangan reaksi inflamasi akibat titik nanti komputer adalah status imun lokal meningkat, kemudian perfusi lokal jaringan meningkat, dan relaksasi jaringan dan otot. Jadi kalau kita melihat suatu reaksi kejang otot lokal, dan kita rangsang dengan jarum akupunktur, itu daya tahan tubuhnya akan meningkat, kemudian peredaran darah pada lokalnya meningkat, dan juga terjadi relaksasi jaringan dan otot. Ini kita melihat model seperti ini ya. Dari tusukan jarum itu akan memberikan rangsangan pengeluaran bradikinin atau kimia jaringan. Kemudian semua itu menuju pada peningkatan daya tahan tubuh. Memang ini sesuatu yang kompleks ya. Jadi stimulasi jarum itu merupakan mikrotrauma, dan mikrotrauma tadi akan meningkatkan hegeman faktor 12, plasminogen, kinin, dan kompartemen sistem. Ini berarti tusukan akupunktur adalah mekanisme inflamasi di sini ya. Kemudian terjadi perdarahan kecil sedikit pada daerah sekitar jarum, kemudian akan terjadi sekresi daripada growth factor. Tubuh kita tuh punya growth factor, yaitu suatu daya penyembuh yang dipunyai oleh tubuh ya. Yang kita rangsang adalah growth factor dan inflamasi mediator di sini. Kemudian akan timbul neuromodulator, vasodilatasi, dan mast cell. Dan mast cell ini adalah sel darah putih yang ada di peredaran kita, merangsang nitrioksid. Nitrioksid itu bisa mempengaruhi kardiovaskuler. Antara lain tadi bisa peningkatan tekanan darah atau bisa penurunan tekanan darah. Kemudian terjadi suatu perubahan pada sistem daya tahan tubuh, kemudian pengaruh pada reproduksi, pengaruh pada neurologi, dan pengaruh pada digestif. Tadi mengatakan bahwa tadi pada presentasi mengenai digestive system bisa mual, muntah, dan seterusnya. Itu bisa dipengaruhi oleh akupunktur, bisa dihentikan. Tidak usah menggunakan loperamid lagi, tapi bisa dengan titik akupunktur kita buat seimbang dengan nitric oxide. Bisa kita kan dari nitric oxide ini bisa mengaruhi digestif tadi, supaya dia tidak diari terus, tidak muntah terus, bisa dengan rangsangan akupunktur. Ini pemanfaatan aurikuler untuk imunologi. Daun telinga terdiri dari 3 asal jaringan embrional dan mempunyai peta organ yang dapat dimanfaatkan untuk terapi. Telinga itu ada
ratusan titik akupunktur yang berhubungan dengan otak ya. Karena itu Anda jangan sembarangan jewer telinga anaknya juga. Saya kira karena di situ bisa merangsang sensor-sensor pada telinga. Area telinga yang kita manfaatkan untuk bidang imunologi adalah berasal dari mesodermal, yaitu timus, semen, tiroid, dan asma, autoimun simpatetik, dan endodermal. Kita gambarkan ya seperti tadi ya. Ini telinga itu mulai dari sini ke arah sini ya. Kita melihat ternyata di telinga ini ada 3 jaringan embrional ya di sini ya. Yang putih ini adalah mesodermal tisu, yaitu termasuk otot-otot. Tentu titik-titik pada telinga tadi berhubungan dengan reseptor pada otak kita. Kemudian bagian tengah ini adalah endodermal di sini, kemudian ektodermal. Jadi kalau kita melihat gambaran telinga, maka di sini itu ada lambung di sini, lambung, ada paru-paru, ada jantung, semua letaknya di daerah sini ya. Kemudian daerah tulang belakang itu di daerah sini. Daerah sini ya. Kita melihat ternyata telinga kita yang daerahnya tidak luas itu sangat kompleks. Maka perlu dipelajari akupunktur telinga secara tersendiri karena banyak manfaatnya ya. Nah, seperti gini ya. Banyak titik yang penting-penting yang didapat pada telinga kita. Ini adalah seperti gambaran bayi terbalik di dalam kandungan ya. Di sini kepala, di sini kaki dan punggung di sini ya. Sehingga di dalam tengah sini adalah organ-organ dalam tubuh, bisa paru-paru, bisa jantung, bisa lambung, semua di sini. Anda perlu belajar akupunktur telinga ya. Biasanya pemanfaatan titik telinga dikombinasi dengan titik tubuh. Titik tubuh dirangsang saat penderita datang dan titik telinga dipasang jarum tekan. Anda bisa pernah melihat ya jarum telinga atau jarum tekan. Atau sekarang ada butiran magnet untuk dibawa pulang dan diberi cara merangsangnya mandiri. Jadi kita melihat kalau misalnya saya di Surabaya, pasien saya di Banyuwangi, kan tidak mungkin dilakukan rangsangan setiap hari, dia rumahnya di Banyuwangi. Karena itu saya hanya merangsang titik tubuh pada waktu menderita datang, kemudian titik telinga itu dipasang, kemudian diberi edukasi bagaimana cara merangsang telinga gitu. Secara umum titik akupunktur pada tubuh dibagi menjadi 2, yaitu superficial dan dalam. Hal ini menjadi penting karena reseptor sensorik terdiri dari muscle spindle atau tendon yang lebih kompleks dibandingkan reseptor panas. Reseptor superficial lebih banyak terhubung dengan nyeri atau free nerve ending, yaitu ujung syaraf bebas. Tusukan jarum bukan hanya reseptor nyeri saja, tetapi juga sistem saraf otonom yang mempengaruhi fungsi viscera. Kita tahu ya, kalau pasien datang langsung setelah kita anamnese, kemudian kita tentukan ini masalah organ atau masalah meridian. Kalau masalah organ, maka kita harus bekerja di sistem saraf otonom. Dan sehingga kita ini banyak suatu titik akupunktur yang general, titik organ atau titik pada meridian. Apa artinya GV20? Yaitu Baiwi. Baiwi ini adalah merangsang bagian tengah dari otak. Titik akupunktur sebagai reseptor modalitas yaitu LI1, lang 11, BC9, lang 10. Ini bisa dipelajari nanti ya. Bisa dipelajari.
pemberian rangsangan akupunktur. Bisa dengan panas, bisa dengan thermal yaitu panas, bisa dengan listrik, bisa dengan mekanik ditekan saja, atau dengan kimiawi diinjeksi. Bagaimana baiknya tergantung pada situasi dan kondisi. Nah, kalau Anda melakukan tusukan pada titik tubuh, itu arahnya adalah disampaikan pada susum tulang belakang dan kemudian didorong menuju otak yang di situ. Refleks rangsangan akupunktur yang berdasarkan nerve humoral regulasi, yaitu proses ini memberi efek humoral atau sirkulasi silang dapat memberi efek dari hipotalamus pituitary adrenal. Ini adalah ginjal TCM ya, atau efek simpatik adrenal, efek vagal. Seperti tadi pada organ gastrointestinal itu yang diharap adalah efek vagalnya. Kemudian efek HPT, hipotalamus pituitary thyroid, kita bisa merangsang tiroid dengan titik akupunktur. Dan efek hipotalamus gonad adalah bagaimana kita mengendalikan organ reproduksi. Misalnya pasien-pasien dengan menopausal syndrome atau pasien dengan disfungsi ereksi, itu kita melalui model hipotalamus gonad, kemudian melalui posterior hipofisis. Ini adalah organ endokrin di sini. Terima kasih. Ada yang tanya? Silakan. Ini sulit ya ini ya. Ini kuliahnya sulit. Nanti minta pada Pak Kapri untuk memberi bahan yang sudah saya berikan pada Pak Kaprian. Tes. Izin tanya, Prof. Prof, tadi kan Silakan. dijelaskan cara akupunktur merangsang pertumbuhan somatotropik. Misalnya pada anak dia tingginya kurang itu. Gimana cara akupunkturnya, Prof? Ya, Anda harus menilai anak tadi masih pada fase pertumbuhan atau enggak. Kalau Masih ya, Prof? umurnya berapa, kemudian kalau mendekat pada akhir masa pertumbuhan harus di ronsen, dilihat garis pertumbuhannya sudah terbuka atau tertutup. Kalau sudah tertutup, percuma diapakan saja nggak ada gunanya. Biasanya kita kasih penjelasan kepada ibunya bahwa apa namanya, bahwa ini tulangnya sudah tertutup. Jadi kita bisa memberi pengertian pada ibunya. Oh, anaknya sih 6 tahun sama 9 tahun, Prof. 6 tahun 9 tahun masih panjang ya, masih Ya. terbuka anunya, garis pertumbuhan tulangnya masih terbuka lebar itu pas untuk diakupunktur. Terus apa masalahnya? Tekniknya gimana, Prof? Apakah dirangsang pakai titik akupuntur telinga atau mereka kan takut jarum kan biasanya? Nggak bisa, harus dengan jarum Oh, karena jarum. ya kalau nggak dengan jarum nggak bisa. Bagaimanapun juga rangsangan jarum itu sangat kuat dan sangat membantu kita. Baik, Prof. Makasih, Prof. Ya, jadi anaknya diberi pengertian, pakailah jarum ukuran yang paling tipis. Pertama kali dipasang 2 dulu supaya dia mengenal rangsangan. Nanti kalau sudah berani, kedua dan ketiga ditambah jarumnya ya. Pakai jarum pendek-pendek yang tipis saja supaya tidak terasa sakit. Saya kira gitu. Rangsangannya di titik apa saja, Pak Dokter? Pak Prof. Biasanya kita menggunakan titik-titik general ya. Biasanya Cusanli, kemudian Taisi itu diberikan, ditambah dengan Taichung, itu ada titik lever untuk merangsang hormon pertumbuhan pada lever. Saya kira itu. Kemudian Heku,
dan kita harus rangsangannya harus memperkuat. Jadi rangsangan puk, jadi intensitasnya kuat, kemudian frekuensinya rendah. Saya kira itu. Karena yang kita rangsang adalah daerah otak, daerah hormon pertumbuhan. Saya kira itu ya. Silakan. Ada yang tanya lagi, yuk. Silakan. Aku mau tanya. Tadi Ya, untuk silakan. kardiovaskular itu kan bisa mengakibatkan tekanan darah bisa naik atau turun. Nah, itu apa ketika kita menusuk titik manapun itu secara otomatis dia akan homeostasis. Jadi kalau dia kelebihan akan menurun atau ada titik-titik tertentu yang untuk menaikkan, ada titik-titik tertentu menurunkan begitu, Prof. Ya. Jadi Jelas. menurut pengalaman saya, kalau ada pasien dengan nyeri leher, itu kalau Anda langsung tusuk, biasanya drop dia. Karena itu Anda harus tanya, tadi sudah makan belum? Kalau belum makan, dikasih air gula 1 gelas, suruh istirahat 10 menit, baru ditusuk. Itu. Kalau terjadi tidak sengaja, tidak Anda tanyai, kemudian shock, kemudian pasien tidurkan, kemudian ditusuk titik Cusanli dan juga ku ditusuk, kemudian pasiennya dikasih minum air gula. Saya kira itu aja sudah balik biasanya pasiennya. Makasih, Jangan Prof. panik, jangan panik ya menghadapi Ya. pasien yang ngedrop gitu ya. Tidak perlu ngambil rencong ya, Pak. Iya, Prof. boleh diambil rencong, boleh. Nanti Mama perbaiki dulu baru kamu bisa Terus Izin ini, tanya. ini Prof, Silakan. untuk tadi di telinga itu kan banyak titik-titik. Apa nanti kita juga akan dapat mata kuliah itu, Prof? Oh ya pasti, Oke, pasti. ya, makasih, Prof. Terus kalau di telinga itu banyak titik-titik itu, padahal di Indonesia itu kan ada ditindik, dikasih suweng, itu gimana, Prof? Ah, itu Titik tindih, jadi tindih pada telinga itu adalah persis di daerah mata. Jadi saya kira tujuannya cukup baik, membuat mata lebih terangsang terus. Saya kira itu tidak apa-apa itu. Jadi secara tradisional itu sudah betul titiknya. aman gitu, Prof, berarti. Aman. Ya, terima kasih, Prof. Ya Prof, sama-sama. izin tanya, Prof. Kalau Silakan. biasanya untuk di telinga kan ada titik buat senmen. Ada senmen. Misalnya pasien insomnia, misalnya kita tempel jarum telinga itu, efeknya berapa lama, Prof? Biasanya 48 jam baru diganti. Setiap 48 jam diganti. Titik semen, kemudian titik paru itu diambil untuk membuat dia tidak gelisah. Saya kira itu. Oh ya, Prof. Oh. Ada lagi? Yuk. Silakan kalau mau tanya, silakan. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, saya hentikan ya. Terima kasih perhatiannya. Nanti akan dilengkapi pada pendidikan titik pada akupuntur telinga juga akan diberikan ya, akan diberikan. Terima kasih, Prof. Terima Alhamdulillah. kasih, Terima Prof. kasih. Kasih Yuk, ilmunya, Prof. yuk, Prof. silakan. Terima kasih, Prof. Ya, selamat siang. Sehat-sehat ya, Prof. Terima kasih, Sehat-sehat Prof. selalu. Yang Prof. Siang, Prof. Yuk, siang.